Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani. Balik lagi di channel ENR Project Review. Di video kali ini kita akan update mengenai aturan pengajuan kembali atau suplesi KUR Mikro BRI. Ada banyak komentar miring di video-video kami mengenai ketidaksesuaian isi video kami dengan praktik penyaluran KUR di lapangan. Perlu teman-teman ketahui, di channel ini kami mencoba menjelaskan teori dan aturan yang berlaku sehingga teman-teman punya gambaran dan pengetahuan mengenai produk perbankan atau pinjaman yang akan digunakan. Mengenai hasil di ACC atau tidaknya pengajuan kalian tergantung perhitungan dan keberanian petugas pemrakasa kredit yang tentunya harus sesuai dengan peraturan terbaru yang digunakan. Sebelum lanjut ke videonya, kami ajak teman-teman untuk terlebih dahulu like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe dulu ya bagi yang belum, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru mengenai pinjaman lainnya. Oke, kita lanjut ke videonya, cek di sana. Untuk mempermudah pemahaman kalian, kita akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pembatasan ekspansi atau penyaluran kredit berdasarkan tingkat NPL atau non-performing loan atau tunggakan di atas 3 bulan. Oke, pertama-tama kita jelaskan mengenai suatu kantor cabang BRI atau branch office BRI memiliki beberapa unit yang tersebar di berbagai kecamatan bahkan desa. Untuk penyaluran kredit unit kerja BRI dibedakan menjadi dua, yaitu unit dengan tingkat NPL di bawah 5% dan unit dengan tingkat NPL di atas 5%. Untuk unit kerja dengan tingkat NPL di bawah 5%, ekspansi berlaku normal. Sesuai dengan kualitas pinjaman per produk, misalkan NPL kurnya aman, maka ekspansi berlaku normal sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, untuk unit kerja dengan tingkat NPL di atas 5%, maka putusan kredit dilakukan oleh pejabat setingkat di atas kepala unit, serta prosesnya tentu akan lebih ketat dan lama. Dan apabila tingkat NPL KUR Mikro pada suatu unit kerja di angka 5% selama 3 bulan berturut-turut, maka unit kerja tersebut harus benar-benar stop selling atau tidak boleh menyalurkan KUR. Selain kriteria NPL unit kerja, hal yang membedakan penyaluran KUR selanjutnya adalah tingkat NPL mantri pada suatu unit kerja. Pada suatu unit kerja dengan tingkat NPL di atas 5%, terdapat dua tipe mantri, yaitu mantri dengan tingkat NPL di bawah 5% dan mantri dengan tingkat NPL di atas 5%. Tingkat NPL unit dan mantri tersebutlah yang akan membedakannya. Untuk mantri dengan tingkat NPL di bawah 5%, diperkenankan melakukan ekspansi seluruh produk pinjaman mikro BRI sesuai dengan peraturan normal yang berlaku. Nasabah lama yang dilayani oleh mantri dengan tingkat NPL di bawah 5% adalah sebagai berikut. Yang pertama, minimal berjalan 50% dari jangka waktu untuk KUR dengan jangka waktu 1 tahun dan minimal angsuran berjalan 1 tahun untuk pinjaman KUR dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, tidak pernah memiliki riwayat kolektabilitas NPL atau tunggakan lebih dari 3 bulan. Yang ketiga, kolektabilitas 6 bulan terakhir lancar. Yang keempat, maksimal kenaikan plafon adalah 30% dari plafon pinjaman terakhir, berlaku untuk semua jenis pinjaman dan semua tingkatan persentase NPL. Yang kelima, masih memiliki jatah atau limit penerimaan KUR. Maksimal total limit penerimaan KUR adalah 200 juta. Yang keenam, pasangan debitur suami atau istri dilarang memiliki pinjaman KUR, Kupedes atau Kuprat pada waktu yang bersamaan. Yang ketujuh,
Pinjaman kur lama harus dilunasi terlebih dahulu, berlaku juga untuk debitur kur naik kelas ke Kupedes atau Kuprak. Yang kedelapan, tidak memiliki pinjaman dengan jenis modal kerja atau investasi di bank lain. Yang kesembilan, boleh memiliki kredit konsumtif seperti pinjol atau paylater dengan catatan kolektabilitasnya lancar. Yang kesepuluh, debitur kur naik kelas alias debitur Kupedes atau Kuprak tidak diperkenankan diberikan kur kembali sesuai dengan peraturan undang-undang. Sementara, mantri dengan tingkat NPL di atas 5% tidak diperkenankan melakukan ekspansi seluruh produk pinjaman kur mikro kepada debitur baru. Namun, tetap dapat melayani nasabah lama atau suplesi, serta dapat melayani debitur yang sudah lunas sesuai dengan jangka waktu. Debitur lama yang dapat dilayani oleh mantri dengan tingkat NPL di atas 5% adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kolektabilitas lancar atau tidak pernah menunggak selama jangka waktu existing. Yang kedua, belum pernah dilakukan restrukturisasi atau penurunan angsuran selama jangka waktu existing. Yang ketiga, sisa angsuran minimal 3 bulan lagi lunas, tidak diperkenankan dilakukan supresi jika jangka waktu masih lebih dari 3 bulan. Debitur lunas sesuai jangka waktu yang dapat dilayani oleh mantri dengan tingkat NPL di atas 5% adalah yang pertama, maksimal pelunasan adalah 6 bulan sebelum pengajuan pinjaman baru. Jika pelunasan sudah dilakukan lebih dari 6 bulan ke belakang, maka debitur dianggap nasabah baru dan tidak bisa dilayani pinjaman kur mikro atau Kupedes oleh mantri dengan tingkat NPL di atas 5%. Yang kedua, memiliki kolektabilitas lancar selama jangka waktu pinjaman yang telah lunas, alias tidak punya riwayat menunggak walau cuma 1 bulan. Tidak pernah dilakukan restrukturisasi atau penurunan angsuran selama jangka waktu kredit yang telah lunas. Yang keempat, lunas sesuai dengan jangka waktu tanpa fasilitas keringanan. Jika kalian masuk ke dalam kriteria di atas, akan tetapi masih tidak bisa menerima kur, berarti ada faktor lain yang menyebabkan pengajuan ditolak. Seperti yang pertama yaitu usaha menurun, kurang prospek, usaha dihindari atau mengandung unsur kriminal. Yang kedua, karakter kurang baik, misalkan marah-marah atau kasar dan main tangan kalau ditagih. Tiga, sengaja mengakhirkan setoran pinjaman alias tidak mementingkan setoran BRI. Yang keempat, uang pinjaman akan dipakai pihak lain meskipun itu masih keluarga. Bisa jadi mantri akan menolak pengajuan tersebut. Anggota keluarga debitur banyak yang macet. Hal ini bisa menjadi pertimbangan mantri untuk menolak pengajuan debitur dan banyak lagi. Menurut kami, kalian harus share video ini supaya teman-teman, keluarga, dan kerabat kalian mengetahui aturan terbaru ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.